Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Berarti penyesatnya setelah Yesus bergelar Kristus. Kalian pengikut Kristus. Siapa Kristus yang diberikan kepada si penyalib-penyalip ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian. Dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana. Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia dikubur ini? Itu siapa? Bukankah Yesus sejak lahir dia sudah Kristus? Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi saya balik saja kamera ya. Jadi di sini berbicara ya, kalau kita lihat dari ayat pasal 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nah, ayat dalam Kisah Rasul ini berhubungan dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Nih. Ya. Mazmur 110 ayat yang ke-1. Ya. Karena ini ya tongkat kerajaan dari Sion ya pada hari tentaramu ayat ke-4. Tuhan telah bersumpah ya, dan ia tidak akan menyesal, engkau akan adalah imam selamanya menurut Melkisedek. Ya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini, bahwa Tuhan duduk dari sebelah kananku ini akan berhubungan dengan Matius. Nih. Matius pasal 22 ayat yang ke-41. Mereka ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud, seperti yang dibacakan oleh Bang Juma tadi di Lukas 2 ayat 11. Kata mereka kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud yang oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Mesias adalah tuannya ketika ia berkata, duduklah di sebelah kanan. Ini Mazmur 110. Kutaruh di bawah kakimu. Jadi, lihat ini penjelasan Yesus. Jika Daud menyebut dia Mesias adalah tuannya, jadi orang Israel menyangka Daud ini raja besar. Memang Daud raja besar. Tetapi bagaimana mungkin Daud yang adalah raja besar memanggil keturunannya sebagai tuan? Ya. Sehingga dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkhotbah kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya, Bang, coba perhatikan ini. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mendengar hal itu sangat terharu karena mereka sebelumnya belum tahu, belum mengenal, belum yakin. Makanya dia bilang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang sudah menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Makanya dalam Targum Jonathan, ya, ini Targum Jonathan, kan Bang Juma percaya kan Yesus adalah Mesias, ini kan? Lukas 2 ayat 11, dia adalah Mesias, Hamasya, ya kan? Nah, hamba yang menderita itu adalah Mesias. My servant Mesias, Mesaya. Saya di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesaya dalam komparasi yang ada dalam Perjanjian Baru, Targum Jonathan, dan juga sesuatu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ya. Coba buka. Kalau diurapi, ya, memang dalam taruh ini, Pak, saya yakin Bang Juma membukanya di sini. Kalau kita buka ini dalam Sefaria, ya, kita lihat sampai ke bawah, memang dia terbunuh. Nubuatannya. Ini dalam Sukan 52 ayat 6, dia terbunuh. Ya.
Sekarang Bang Juma kalau tidak sepakat dengan data ini, Bang Juma tinggal buktikan. Pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Bang Juma tidak sepakat dalam Yesaya 52 ayat 13 itu bukan Mesia, nubuatan untuk Mesias, Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau itu bukan Mesias. Itu pertanyaan saya. Saya minta Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau Yesaya 52 ayat 13 bukan merujuk pada Mesias. Saya minta data yang valid. Kalau Bang Juma tidak percaya bahwa hamba yang menderita, yang dinubuatkan, terbunuh, dan terpaku oleh penderitaan kita itu adalah Mesias, sesuai yang Bang Juma bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, dan Bang Juma percayakan itu, tunjukkan data yang valid. Saya minta cuma itu. Kalau itu bukan merujuk pada Mesias. Kita sendiri sudah baca, Yesus Kristus menggenapkan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias. Dan saya sudah menunjukkan dengan berbagai macam data. Teman-teman, ya, yang beragama Islam atau dari Yahudi, ya, harus ada punya hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, lantas Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang ini tidak ada datanya, saya minta jurnalnya resmi, hubungan kesepakatan, kalau memang Ulangan 18 ayat 18, Yohanes 14:16 ini merujuk pada Nabi Muhammad, saya minta di mana kesepakatannya antara orang Kristen dan juga Kemenak masalah ini. Kemudian kedua, saya berbicara Taurat. Kalau memang tidak ada, Taurat yang mana yang membicarakan tentang Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Saya harap Bang Juma bisa menyampaikan. Saya mirroring kan? Karena saya nggak bisa mirroring dengan Isa. Itu kesepakatan di room ini. Ya, aturan. Jadi saya nggak bisa mirroring. Ya, mirroring sesuai kesepakatan adalah tanyakan tentang Nabi Muhammad. Jadi saya tanyakan tentang Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf 157, bahwa Nabi Muhammad yang tidak pandai baca tulis tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Kalau memang Injil Yohanes 14 ayat 16, pertanyaan saya, sudah adakah kesepakatan seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan juga Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II? Saya bisa tunjukkan datanya, dan saya punya buku. Nih, beberapa buku saya punya. Ini buku GPSS. Ya, saya bisa tunjukkan. Saya minta data yang valid, jurnal yang resmi, seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II, atau ada hubungan antara Kristen dan juga Islam, sehingga Yohanes 14 ayat 16 ditafsirkan oleh Kemenak. Saya minta jurnal yang resmi. Saya tidak minta yang mana-mana. Karena saya tidak bisa mirroring dengan Isa, ya saya tanyakan mirroring dengan Nabi Muhammad. Dengan hormat. Ya. Itu aturan debat ini, di sini. Saya nggak keluar dari tema. Saya tetap berada di dalam tema, ya, dan saya ingin bertanya. Nih. Pertanyaan saya simple nih. Nggak kemana-mana. Karena saya mau mirroring. Dari tadi saya merasa terdesak, Kak. Terdesak karena saya ditanya iman Kristen terus. Makanya saya mirroring. Nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Injil yang mana, Taurat yang mana? Oke. Saya jawab dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi, yang dikatakan kemudian di dalam Al-Quran itu Tauratnya Nabi Musa, bukan Tauratnya Kristen. Dan yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan kawan-kawan. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa, saya akan tunjukkan namanya nabiku di situ. Sekarang mana Tauratnya Nabi Musa? Kalau saudara bisa menunjukkan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saya akan tunjukkan namanya. Anda bisa menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Tidak bisa kan? Yang Anda tunjukkan hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal oleh Nabi Isa, bahkan Yesus pun tak mengenalnya. Sekarang yang Anda gunakan perjanjian lama itu Nabi Musa tahu, ada validasi. Dari Nabi Musa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada Kristen. Lihat mana? Bukankah di tangan kalian cuma terjemahan? Kitabnya Nabi Musa yang diterima di Gunung Sinai itu mana? Tunjukkan itu dulu, baru saya tunjukkan kemudian kitabnya, namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran saya mengatakan apa tentang kitab kalian? Nih, saya bacakan ayatnya.
Karena sebenarnya ini nggak ada, kupikir Anda sanggup menghadapi saya dengan tema ini. Ternyata Anda nggak sanggup, nggak menjawab dari tadi pertanyaan saya. Ini Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, ini Al-Quran, ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, sekarang Anda tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Boleh Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi Musa yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi kami Isa alaihissalam Anda bisa tunjukkan kepada saya? Kalau ada, silakan tunjukkan kepada saya. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan kepada saya. Mana kitabnya Nabi Isa? Tunjukkan. Ada. Yang kamu tunjukkan itu paling kitabnya orang-orang Belanda yang pernah menjajah di Nusantara ini. Sampai sini paham? Ini tidak ada kaitannya dengan tema kita. Ini tugas saudara, tunjukkan. Siapa Yesus yang diangkat tangan kanan Elohim tanpa mengalami kematian, tanpa ditinggal di alam kubur? Dan siapa Kristus yang keluar dari kubur ini, yang tiba-tiba menjadi Kristus bagi orang Roma? Ingat, yang menyalibnya itu orang Roma. Orang Israel harus tahu bahwa pada hari ini Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Yesus mengatakan, Kristus yang telah lahir sudah Kristus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Matius 24 nomor 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Itu jelas itu kata Yesus yang asli itu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus palsu yang dimaksud ini yang mana? Karena Kristus asli itu anak Maria, lahir kemudian lalu dikatakan tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat, dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Lalu siapa yang mati, yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalibnya, itu siapa? Silakan kalau Anda bisa jawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau Anda nggak sanggup dengan tema ini, karena Anda yang nantang saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada orang-orang Kristen Indonesia, kalian penyembah-penyembah Kristus yang beda dari anak Maria. Kristus yang kalian sembah itu adalah Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia mati. Sebelum dia mati dia bukan Kristus. Nah, lalu hubungannya dengan Kristus palsu itu jelas bukan? Kristus palsu itu jelas bukan? Oke, terima kasih. Berarti tidak ada ya, Bang Juma ya. Nah, kalau Bang Juma mengatakan bahwa ya kitab yang, apakah Bang Juma mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh itu sudah palsu? Ya, apakah sudah palsu? Ya. Kalau sudah palsu, Bang Juma, ya, pertanyaan saya, nih, simpel nih, Bang Juma, ya, ini kita bisa buka, ya, Bang Juma, ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46, ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang ini palsu, ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang palsu, kenapa dalam, perhatikan Al-Maidah 46 mengatakan kami meneruskan jejak Bani Israel, ya, sabar. Oke, Al-Maidah 45, oke, sabar, pengajar yang bertakwa, maaf. Oke, ini Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa diganti dengan nyawa. Taurat ya. Kalau Bang Juma mengatakan ini palsu, ya, pertanyaannya, kenapa di sini singgung Taurat lagi? Lalu disinggung bahwa di dalam Taurat itu adalah mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi.
Nah, ayat ini tertulis di mana? Kalau Bang Juma mengatakan kitab Taurat yang kami pegang itu palsu, kenapa di sini dalam Ulangan 19 ayat 21, jangan kau merasa kepadanya, nyawa ganti mata, nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Kalau Bang Juma tadi mengatakan itu palsu, kenapa di sini ada kutipan, bahkan di sini mengatakan Taurat loh. Ya. Kalau palsu kenapa dikutip? Kenapa ada? Ya kan? Maka dari itu saya kembali pada topik. Ya, Bang Juma nggak sanggup membuktikan. Ya, adakah kalau tidak itu palsu, kenapa dikutip? Sekarang pertanyaannya, adakah tertulis dalam Taurat nama Nabi Muhammad? Itu loh. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain, tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya, di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53, bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya, dia terpaku, itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53, nih, saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku. Oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya, saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias, sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya Al-Maidah 46 dan juga Al-A'raf 157. Silakan. Baik, saudara, Anda mengambil Yesaya 53. Kalau Anda membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 1, jelas sekali diterangkan di Yesaya 1 itu. Saya bukakan ya. Sabar. Kita buka di Yesaya 1. Sebenarnya kalau kita sudah hafal data itu tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini makan waktu banyak sih sebenarnya. Oke. Nih, saya tunjukkan kepada saudara supaya Anda belajar sedikit ya, teman-teman. Nih, Yesaya 1 nih ya. Nih. Ini menceritakan apa? Buku ini berisi tentang pesan-pesan Yehuda dan Yerusalem yang dinyatakan Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa usia Yotam, Ahaz, Hezekia dan yang memerintah di Yehuda. Nih. Saya ulang ya, nih. Jadi Yesaya itu memiliki penglihatan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, penglihatan yang membahas tentang apa? Tentang Raja Amos, Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia yang memerintah di Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paham ya, Dek? Gak ada hubungannya dengan Yesusmu. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4 nih.
Ulangan 33 nomor 4. Ada hal yang perlu saudara pahami di situ. Bagaimana kemudian jelas dikatakan di sana. Kita lihat di Ulangan 4. Ini ya. Saya bacakan ya. Mana nomor 4-nya ini? Ini Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Torah sepalanu, nih, Mose kehilap Yakob, nih, Yakob. Jadi Torah ini adalah hak kepunyaan Bani Yakob, bukan untuk Kristen, bukan untuk Kristen, saudara. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 147:19 nomor 12. Ya, kalau Anda minta saya tunjukkan Mazmur. Kita baca original teksnya, kita baca. Ini kitabnya orang Yahudi ya. Nah, ini kita baca Mazmur nih. Data nomor 19-nya. Tuh. Mungkin Anda bisa baca Ibraninya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya hukum-hukum yang diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Magik de Paraf, nih, le Yakub kukaf le misfatap le Israel, cuman kepada Israel saja, tidak diberikan kepada orang lain. Aturan-aturannya itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Lo asaken lekol goy omis patim bal yedaum. Haleluya. 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 Hukum-hukumnya yang datang kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Ente siapa? Bani Yakub. Ente Bani Israel. Bukan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub. Jadi Al-Quran hanya menyinggung orang Yahudi, bukan ente yang harus protes. Orang Yahudi yang harus protes. Ketika Al-Quran bercerita tentang hal tersebut, bukan ente yang harus ribut. Yang harus ribut itu orang Yahudi, bukan ente. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda tadi menyinggung itu kan? Al-Quran saya mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti nabiku menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada hal yang sama yang kamu dapatkan dari kitabnya Yahudi yang bukan kitab saudara, ya Al-Quran saya sudah mengatakan itu, bosku. Ini kitabnya orang Yahudi loh yang dibahas ini. Sedangkan yang tema kita kan Kristus. Anda menantang saya kan bahas Kristus, nyebrang kemana-mana. Berarti Anda tidak sanggup membedakan antara Kristus palsu dengan yang asli. Itu sama halnya Anda sudah melambaikan tangan. Kalau sudah tak sanggup, kita tutup aja. Nggak usah panjang lebar kita. Gitu kawan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Mesias siapa yang diberitakan? Matius pasal 23 ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Ya, tadi Bang Juma sempat menyampaikan bahwa banyak Mesias yang diurapi. Ya kan? Saya menjawab dengan Matius 23 ayat 10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu siapa? Mesias. Ya, kemudian ada percakapan antara Yesus dengan perempuan, ya, Samaria. Ya, oh tadi maaf, dari Yakub, ya, ya, untuk Bani Yakub, kata Bang Juma. Saya menjawab, ya, dari Bani Yakub. Pentingnya Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub yang tadi Bang Juma sampaikan. Dan ini sampai kepada Yesus. Matius 1 sampai pada Yesus. Ya, lalu siapa pemimpin kita? Ya, pemimpin kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 2. Oke, maaf. Saya menjawab lagi tentang Israel. Ya, Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saya menjawab semua pertanyaannya Bang Juma. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya.
Saya pikir ini ayat yang sangat dalam. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, apalagi Bang Juma. Ya, tetapi mari kita lihat pandangan dari Bani Israel, Bani orang Samaria. Ya. Yohanes pasal 4. Ya. Siapakah Yesus yang diberitakan itu? Apakah Yesus adalah Mesias? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24. Kita perhatikan teman-teman. Ya. Allah itu adalah barang siapa yang benar. Jadi perempuan itu, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Mesias adalah Kristus dan Yesus adalah Kristus. Saya melakukan pembuktian bahwa Yesus adalah Kristus. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Jadi banyak pembuktian. Bukan cuma Petrus dalam Matius 16 ayat 18, tetapi perempuan Samaria pun mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus, pengakuan Yesus, Anihu, akulah dia. Akulah pemimpin itu. Yang memberitahukan segala sesuatu tentang kepada kami. Kepada umat manusia. Jadi ini jelas. Sangat jelas. Saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi Mesias siapa yang diberitakan para rasul? Hanya ada satu pemimpin saja. Santo Matius menuliskan, pemimpin itu adalah Mesias. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Santo Matius saja menuliskan bahwa Mesias itu disalibkan. Santo Lukas menuliskan Mesias disalibkan. Santo Markus menuliskan Mesias disalibkan. Santo Yohanes menuliskan Mesias disalibkan. Dan pemimpin itu adalah Mesias. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Ia dipukul dan ditindas. Kita pikir dia terkena tula. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Saya bisa buktikan bahwa ini merujuk pada Mesias. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Targum Yonatan. Kalau Bang Juma tidak terima bahwa ini merujuk pada Mesias, lantas bagaimana pandangan dari Rabi Yahudi yang mengatakan itu adalah Mesias? Nih, Mesias. Saya sebenarnya tidak mau mengulangi, tetapi terulang terus ini. Mesiha. Mesia. Dan yang menerima itu adalah kurban yang sempurna. Yesus mengatakan, dia mengambil roti lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah Mesias. Karena Mesias membawa pembebasan akan dosa. Obat seperti yang tertulis dalam Targum Yonatan pasal 3 ayat yang ke-15. Obat dari dosa adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan, itulah, akulah dia. Oke, saudara, Anda semakin menguatkan argumentasi saya. Ya, Yesus anak Maria memang Mesias. Itu nggak masalah itu. Al-Quran saya mengatakan Al-Masih. Yang jadi masalah itu Kisah para Rasul 2 itu loh. Nanti jadi Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Itu yang Anda nggak selesaikan, bahkan Anda tidak sentuh sedikit pun. Mari saya masuk untuk sedikit mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan saudara. Anda lihat di dalam nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama di dalam Matius 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di data nomor 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka. Yesus berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda lihat di Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, bukan Kristen, bukan Bani Indonesia. Ingat ya, ini pesan Yesus kepada muridnya ya. Nah, nanti Anda akan mengambil Matius 28 nomor 18 nomor 19, kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa itu yang diberi kuasa itu? Pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa yang sudah dilantik menjadi Kristus bagi penyalibnya?
Itulah yang saya bahas ini, tapi Anda tidak ke sana. Lalu kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus begini, di data nomor 23 dulu. Seorang perempuan, ya, seorang perempuan Kanaan datang di data nomor 12-nya nih. Data nomor 12, seorang perempuan Kanaan datang, "Kasihanilah aku wahai Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepada, "Suruhlah ia pergi." Yesus mengatakan, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel." Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Anda percaya? Anda percaya? Kalau percaya ya sudah, sadar diri. Kemudian perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah artinya menghormat kepada Yesus, memohon kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada guguk." Wanita bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Apa titel yang dikasih Yesus kepadanya? Guguk. Apa kata wanita itu? "Benar Tuan, namun guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Wanita itu mengiyakan kalau dia disebut guguk. Yesus menyebutnya guguk. Wanita itu mengiyakan. Mereka sepakat. Mereka jabat tangan. Apa kata Yesus? "Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Jadi apa? Jadi guguk dan anaknya sembuh. Dia tidak pernah berubah menjadi domba. Ingat sekali lagi, Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, saudara. Ente bukan Bani Yakub. Jadi kalau Anda memainkan peran, Anda kemudian ingin Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Saya juga mengakui itu kok. Saya mengakui. Tapi yang jadi masalah ini adalah Kristus yang nanti dinobatkan kepada dia setelah dia disalib. Dan Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus." Nih, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias, akulah Kristus." Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, penyesat ini datang kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Tapi penyesatnya datang kepada murid-murid Yesus, Bani Israel angkatan pertama. Pertanyaan saya, oknum yang menggunakan nama Yesus dan Kristus yang penyesat itu yang mana? Yang lahir sudah digelari Kristus atau nanti yang mati naik hari ketiga baru menggelari dirinya Yesus Kristus? Yang mana yang penyesat? Yang Kristus anak Maria atau Kristus yang anak bumi ini? Anak yang keluar dari perut bumi? Coba Anda jawab, silakan. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan Maria, anak Maria adalah Mesias, betul? Ya, Kristus kan? Betul. Dia sudah mengakui bahwa anak Maria adalah Kristus. Yes, tertulis di Lukas 2:11 dalil. Betul. Dan Ada dan anak manusia itu adalah Kristus, betul? Adalah Mesias, betul? Kristus adalah Mesias, betul? Iya, itu dibacakan tuh. Dia sudah akui lagi. Anda sudah akui kan? Nah, Ya, sekarang saya mengakui karena itu keimanan saya. Nah, sekarang siapa yang keluar dari Kamu yang mengakui bahwa anak Maria adalah Mesias. Terus yang keluar dari kubur? Ya. Yang mendapatkan gelar Kristus untuk penyalibnya siapa? Yesus Kristus anak Maria. Loh, dia tidak mengalami kematian. Iya, memang itu Yesus Kristus anak Maria. Tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian, dia bangkit dari kematian. Tidak mengalami kematian. Saya tanya, kita di sini berbicara tentang membuktikan tentang Mesias, bukan berbicara tentang kematian dan lain-lain. Ya, kita fokus pada tema bahwa Yesus adalah Mesias. Saya tidak berbicara yang lain-lain. Ya, oke, kalau begitu saya bertanya. Ya, saya bertanya. Di dalam dari tadi belum menjawab. Ya, dalam surat Al-A'raf 157, Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Mic-nya Bang Juma. Sudah kujelaskan tadi kan. Kadija akum rasuluna yubayyinu lakum.
telah datang Rasulku kepadamu, menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, apakah Kristen mampu menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Taurat itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang Nabi dalam Musa dari tadi Anda mengutip dalam Taurat Musa juga dari tadi. Iya, Iya. betul. Ketika Anda mengutip kitab Taurat Musa, kenapa sekarang Anda menolak bahwa kitab Taurat Musa itu, bahwa kitab Taurat Musa, sabar, kitab Taurat Musa itu kamu tidak terima? Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Iya, tema kita ini berbicara mengenai Kristus, saudara ya. Jadi nggak usah lari ke Taurat segala macam. Kita membahas tentang Kristus. Saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih, penyesat yang datang setelahnya bergelar siapa? Penyesat, menurut Yesus, penyesat yang sebelum bergelar apa? Ya, penyesatnya adalah antikristus. Yang datang setelah dia Antikristus. Dia menggelari dirinya siapa? Ya, antikristus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penyesat Iya, akan muncul setelah aku. Iya. Dia mengaku apa? Ya. Penyesat itu mengaku? Antikristus, mengakui Yesus yang lain. Hah? Ya. Di mana Ya. dalilnya itu tertulis? Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16, ya. Hah? Rasul Paulus mengatakan jikalau ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, Karena kita membahas tentang Kristus. Tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus kemudian sesuai dengan pengakuan saudara. Pertanyaan saya, apa gelar penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus? Silakan. saya jawab ya. Di sini kita memulai kembali pada tema Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini kata siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang kota Daud, ya, di sini kita perhatikan bahwa dalam Sukah 52 ayat 6, bahwa Mesias dari bin Daud itu terbunuh. Maaf, Kristus dari bin Daud itu terbunuh. Pertanyaan saya, saudara, tolong. Apa gelar penyesat yang datang setelah Yesus, di mana penyesat itu datang kepada murid Yesus? Gelar penyesat adalah antikristus. Antikristus. Di mana itu Yesus menasihatkan waspadalah kepada antikristus, itu di mana? Saya akan tunjukkan datanya. Iya. Ya. Antikristus. Oke, kamu dalam Yesus. Antikristus. Menantikan, sabar, saya butuh waktu karena memang kalau berbicara antikristus. Oke. Di sini bukan pengakuan dari Yesus, tetapi kita percaya Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus. Dari Roh Allah itu sendiri, ya. Anak-anakku, seorang antikristus akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu yang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah pendusta. Antikristus adalah pendusta yang tidak yang menyangkal Bapa, Sang Bapa, maupun anak. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi antikristus itu yang menyangkal Bapa, anak, ya, yang menyangkal Tritunggal, itulah antikristus. Kan kamu tanya, saya jawab. Ya, sekarang saya banyak bertanya. Di mana Muhammad tertulis dalam kitab Taurat? Kalau kau mengatakan kitab Taurat itu palsu, kenapa di dalam Al-Maidah 46, ya, Al-Maidah 46 itu mengutip kitab Taurat dalam kitab Ulangan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Silakan. Jawab. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tema ya. Tapi hostnya mungkin bukan pelanggaran gitu ya. Nah, ini Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Ini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ini Al-Quran nih. Oke? Nah, sekarang berbicara mengenai gelar antikristus. Saya perlihatkan saudara, di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 diterangkan kemudian bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya bernama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Nih, Mesias tertulis di sini. Tuh. Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, di mana ada oknum yang pernah datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan bergelar Kristus? Kalau mengaku Yesus dan Kristus itu sudah nama anak Maria dari sejak dulu. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24, kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus, ngaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Orang yang disesatkan itu kelompoknya apa? Yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini. Ingat, Tidak ini ada. masih ini Tidak ada. Jadi ini tidak tergenapi. Dia akan Yesus yang mana? Yesus yang mana? Itu dikatakan. Yesus yang mana? Sekarang gini, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang kami memberitakan, para rasul memberitakan dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu Yesus. Nah, kalau Yesus yang mana yang memberitakan dia tidak mati? Nah, itulah yang disebut sebagai antikristus. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, teman. Lah itu Ya, temanya. saya ingin membahas tentang bagaimana saya membuktikan malaikat yang menyatakan bahwa Yesus disebut Kristus. Iya, itu sudah betul itu. Saya sudah aminkan. Ya, tapi kita tidak membahas tentang antikristus di sini. Bukan. Kita lagi membahas Yesus yang disebut Kristus. Bukan. Jangan lari ke antikristus. Kalau kita lari ke antikristus, saya tidak bisa mirroring di sini. Saya hanya bertahan dan menjawab di sini. Iya, kamu nantang saya tadinya. Iya, memang saya nantangin kamu dan kamu pun mau kan? Iya, nah Ya, maka dari itu, kalaupun saya bisa mirroring seperti aturan yang disediakan oleh host, saya tanya, dalam surah Al-Maidah ayat 45, kenapa sekarang kayak begini modelnya kalau gitu? kok nggak kayak gitu? Cuma perhatikan, Ulangan 18 ayat 18, Al-Araf 157 menafsirkan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Apakah kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, buktikan. Kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad, buktikan. Saya minta Anda membuktikan bahwa Yohanes 4 ayat 16 merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Itu tafsir kan? Ya, kamu sepakat atau tidak dengan tafsir ini? Kemenak, tahlili. Dia mengatakan Saya apa? tanya, kamu sepakat atau tidak dengan Dia tafsir tahlili ini? mengatakan bahwa nabi yang sama seperti Nabi Musa, bukan? Iya, tetapi di sini kamu sepakat bahwa Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Muhammad? Karena dia adalah nabi yang sama. Saya minta buktikan kalau Yohanes 14 ayat 16 merujuk Nabi Muhammad dan memang ada nama Nabi Muhammad Yohanes 14 ayat 16. Lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ya, saya minta silakan tunjukkan datanya. Firman Saya minta tunjukkan datanya kalau Yohanes 14 ayat 16 dalam tafsir Kemenak, tafsir tahlili, bahkan tafsir Wajis ini kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Wajis. Oh, tafsir Wajis tidak. Tafsir tahlili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157 Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir tahlili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. yang mentafsirkan itu Anda minta untuk Ya, tunjukkan. saya tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Anda bisa Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya, Sekarang bisa. ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Ya. Kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil Berarti Anda sudah yang mengakui berbicara seperti tentang Yesus. nabi tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya tidak Ya, tahu. makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus. Kalau memang itu Isa, silakan.
Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan, enggak, Anda harus perhatikan di sini bicara tentang tanya yang bukan tanya orang lain. Saya minta Anda sepakat tanya atau yang tidak? menafsirkan, bukan Oke. saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak, Aku bilang bukan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab sekarang Anda tuh kan coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu? Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu Silakan, silakan. Kan dari tadi kita membuka Bang Juma mengutip. Saya sudah Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Dari fase pertama dan fase kedua. Kan. Bang Ini Juma, dikatakan nih. coba, Dalam Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta Anda mengutip minta Taurat nama loh di Nabi sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, Mana silakan Tauratnya? Anda tunjukkan Taurat yang mana. Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang Kenapa menuliskan jadi nama Nabi saya? Muhammad. Itu kitabnya Nabi Lah, Musa dan bukan kaumnya. begitu. Ini Saya aturan bukan loh. kaumnya Nabi Aturan bukan Musa. bukan Al-Quran seperti saya itu. mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum Kamu bisa katsiran jawab atau mimma tidak? kuntum tukhfuna minal kitab. Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini, sudah melanggar aturan sekarang- ini. sek- Saya mengikuti melanggar aturan dari host. Saya Kan di bertanya dalam harusnya Taurat. Anda Kan menjawab. di dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bahwa bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Ya, saya Kok sudah Anda jawab. malah Anda Kenapa? mengatakan, "Oh, mana Kitabnya tahu dari saya." siapa? Itu Ya tertulis kan? di Mana tahu saya. Nah, ini Itu berarti tertulis Anda di tidak mana? menjawab. Kalau Itu Tauratnya tertulis di Nabi mana? Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Tertulis silakan Anda di dalam tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, Sekarang mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa saya Bani Israel? Ya. Ya, kamu bukan Bani Saya Israel. Ya, Kamu kenapa bukan Bani jadi Israel. Saya. Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Biar saya Mana tunjukkan. kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru itu? saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta dituliskan- pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga Kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya, saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Terus kenapa Al-Araf 157 Anda kitab yang mana? Al-Quran Taurat yang Saya mana? mengatakan. Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Bahwa Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Diperkirakan. Coba tunjukkan Ya, Taurat. waktu- Jadi waktu yang abad dimasukkan ke-70. dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa itu Oke, datang Taurat. kepada Nabi Oke, makanya Musa. saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitabnya? Silakan, tunjukkan. Mana Oh, kitabnya? saya tanya. Ya, saya tanya Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa punya saya kitab yang tuh. buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan Ini sebenarnya. menceritakan tentang Saya bertanya, Nabi Anda yang Muhammad. menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya itu bertanya kepada mendapatkan Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, sekarang Taurat Nabi Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan?
Tidak ada loh namanya Taurat Nabi Musa, saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Anda tahu Ketika dari Anda mana? sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda Anda sepakat. tahu dari Coba Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya, Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab Qad-ja'akum Rasulun Nah, yubayyinu itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan? Berarti bukan Ya. Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nah. Nabi Muhammad. Taurat Bukan itu Al-Quran. datang Saya dari nggak siapa? tanya tentang Al-Quran. Saya Taurat tanya datang- nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud Nah, saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Tauratnya Taurat siapa? di mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya Tauratnya tidak tahu. Nabi- Saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, Nah, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Sejauh- Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Oke, Nabi silakan. Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana? Tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada, Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israil. Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan Saya tidak ada minta tuh. bukti yang objektif, bukan Oke, subjektif. saya Bukti yang jawab. objektif bahwa Iya, dengar saya baik-baik, dengar jawab. baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta Nah, oke. data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang Berarti objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. berarti disembunyikan. Saya Kalau minta data yang objektif. Bisa bukan nggak saya subjektif. ngomong Kalau dulu? kamu mengatakan subjektif, Boleh berarti nggak saya itu ngomong? terkesan bahwa inilah iman saya. Nggak bisa Boleh nggak seperti saya itu. ngomong? Boleh nggak Diskusi saya di ngomong? sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi coba kalau TikTok. TikTokan Anda terus yang bicara gitu. Silakan jawab Anda dong. bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah, tetapi Astagfirullahaladzim. saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Tidak ada Kalau yang mengatakan tidak itu disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa Ya, mana? Anda kan Tunjukkan. kitab Anda yang mengatakan itu disembunyikan dan itu kan Disembunyikan. subjektif. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak yang nampak? objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu, betul. hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada Saya terlihat. ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Ya, Disembunyikan saya itu kita disembunyikan berarti tahun berapa? bagaimana Supaya tidak ceritanya? terkesan Anda subjektif. minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan, kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada. Iya, mana Tidak ada Tauratnya dari Musa? mana? Tunjukkan ke Tidak saya ada Tauratnya dari Musa. mana Jumat? Iya, mana? Sebenarnya Bang Jumat Tunjukkan udah saya. blunder di sini. Ya, Tunjukkan kalau kepada bilang saya tidak ada, Tauratnya Anda Nabi mengatakan- Musa. Silakan kau Ah. tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Gini, Mana? Bang Jumat Mana? perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana nalar kitabnya dan Nabi logika Musa? kita ini. Mana? Dari tadi Nggak usah ketika Anda berlogika. bertanya kepada Tunjukkan saya, aja, tunjukkan sekarang Anda kitabnya Nabi bertanya Musa. kepada saya, sabar. Anda bertanya Tunjukkan kepada saya, sekarang kepada Anda saya menggunakan kitabnya data dalam Nabi Taurat. Musa. Biar Ketika Al-Quran Anda saya bertanya ini data dalam Taurat, tidak Anda benar. menggunakan kitab Taurat. Al-Quran Saat ini saya Anda mengatakan kitab Taurat mengatakan. itu disembunyikan. Nah, Padahal kalau tadi tidak Anda disembunyikan menggunakan berarti kitab kau Taurat. bisa menunjukkan. Tadi Anda Bisa nggak menggunakan kamu kitab tunjukkan? Taurat.
Pertanyaan Sekarang saya, Anda bisa nggak kamu mengatakan tunjukkan? kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah Bisa tidak falasi. kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima kok belum disembunyikan? talbisun al-haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda nih. mengatakan Ya disembunyikan. ahlal kitab lima talbisun al-haqqa Iya. bil batil wa taktumul Padahal haqqa tadi wa Anda antum menggunakan ta'lamun. Taurat. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan Berarti nih, ya ahlal pernyataan kitab Anda lima dari talbisun awal al-haqqa bil itu batil wa taktumul sudah haqqa wa antum kontradiksi. ta'lamun. Saya sudah Penganut buktikan. penganut Taurat mencampur Anda boleh adukan menggunakan kemudian Taurat kebenaran untuk dan memakai kebatilan. untuk bertanya kepada saya. Dan Sah-sah kamu saja. Tapi menyembunyikan giliran saya tanya tentang kebenaran Al-Araf, padahal kamu Anda mengetahui nih. disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Tema ini diangkat karena RK merasa hebat, bisa menjelaskan siapa Kristus yang lahir dan siapa Kristus yang nanti jadi Kristus setelah keluar dari kubur. Tapi sepanjang kita diskusi teman-teman, RK tidak sanggup, malah lari ke bertanya kepada nama Nabi Muhammad. Betapa jauhnya tema ini lari. Coba. Betapa jauhnya. Dengan kata lain, saudara RK, saya boleh pinjam bahasanya, sudah menyerah dengan tema ini. Artinya saudara tidak sanggup membuktikan bahwa gelar penyesat menurut Yesus itu bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya setelah Yesus bergelar Kristus. Kalian pengikut Kristus. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun kepadanya untuk menyampaikan firman kepada dirinya yang adalah anak manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, ya, sini saya tunjukkan ya supaya nanti dibilang saya tidak menggunakan data. Nih, dalam kitab saudara nih dikatakan. Nih ya. 1 Yohanes nomor 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, nih. Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Nah, perintah itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ini jelas sekali bahwa firman yang telah kamu dengar itu berasal dari Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam data yang lain, misalnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ diterangkan bahwa siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia? Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulang, sebab banyak penyesat yang datang telah pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di dalam Galatia 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Nih, Galatia 1 nomor 1 nih, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti penyesatnya siapa, RK? Oke, terima kasih. Ya. Bang Juma mengatakan Matius 24 ayat yang keempat kan? Ya kan? Saya ikut pertanyaan dari host yang punya room ini. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Saya ikutin host saja. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Kita sedang bahas tentang Kristus. Ya, bagaimana saya membuktikan bahwa Mesias Yesus adalah Kristus? Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Korelasinya di mana? Suka 52, Mesias ben Daud. Saya membuktikan. Kemudian, ya, memperanakan Yusuf, disebut Kristus. Karena memang Kristus harus diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ataukah Bang Juma, pertanyaan saya Bang Juma. Ataukah Bang Juma, ya, bisa memberikan sebuah pernyataan, ya, bahwa Kristus itu bukan dari keturunan Daud?
saya minta pertanyaan bahwa Kristus bukan dari keturunan Daud. Karena Yesus adalah Kristus, dia dari keturunan Daud, dikorelasi dengan Sukah 52 ayat 6. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Banyak nih, ya. Lukas 2 ayat 11. Malaikat sendiri yang ngomong, Kristus Tuhan di kota Daud, karena memang dari Mesias, Kristus bin Daud, harus dari Daud. Kemudian mana lagi? Mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kalau berbicara Kristus adalah Raja, berarti sama seperti yang dikatakan dalam Targum Jonathan, bahwa Kristus adalah Raja, King. Ya, nih, King disebut sebagai King, sebagai Raja nih. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Ya. Nih, sebagai Raja, saya tunjukkan datanya. Sebagai Raja. Ayat 15. Nih, sebagai Raja, King. The King. Ya. Saya korelasikan semua lagi, buktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat saja mengakui dia adalah Kristus. Ya. Bahkan salah satunya bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Karena Kristus adalah Raja. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Kristus disebut sebagai anak Allah. Markus 1 ayat 1. Yesus disebut Kristus karena dia adalah anak Allah. Ya. Maka dari itu malaikat mempertegas. Dia adalah juru selamat, adalah Kristus. Ya. Cuma Ini tak kasih data dulu, ini tak kasih data. Kamu tadi. Ya. Saya kasih data dulu, saya kasih data. Data saya. Nih, 4 data, bahkan saya sanggah 10 data datamu. Oke, Saya sanggah datamu, saya sanggah datamu, saya sanggah datamu. Nih, lihat. Oke. Nih, lihat nih. Matius 24 nomor 5. Ini ada kata Mesias kan? Nih, kata Mesias yang kamu katakan, kita lagi membahas Kristus. Nah, kita lihat. Apa ini Mesias? Nih, kita jadi anak TK jadinya kan? Nih, Kristus kawan. Kristus. Berarti yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu Kristus, cuman tertulis Mesias aja. Kenapa harus dipersulit sih? Kan ini kita sedang memberikan edukasi, bukan kalah menang. Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita mencerahkan orang yang ada di bawah. Jadi yang dimaksud dalam Matius 24 ini nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, setelah aku pergi, akan ada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nih lihat nih, data nomor 24-nya dengarkan. Pelan-pelan kita. Data nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil bang. Tuh dalil Matius 24. Ya. Nah pertanyaan saya, tadi kan ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yang kalian salibkan itu, yang mengalami kematian, yang ditinggal di alam kubur 3 hari 3 malam itu, telah dijadikan Kristus untuk kalian, wahai orang-orang yang menyalibnya. Sedangkan Kristus yang lahir itu sudah jadi Kristus bagi orang Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan yang di dalam Matius tadi, yang kita bahas tadi itu jelas sekali bahwasanya dia nanti menjadi Kristus. Oke, saya tanya Kristus yang memberitakan Injil yang lain itu indikasinya apa saja, silakan. Oke, kalau Anda membaca Galatia 1, sorry ya, saya hanya menanggapi. Saya tanya indikasi dengan kontekstual. Oke, baik. Saya buka data dulu, nanti kena tegur kita. Nah gini, coba kau lihat nih teman-teman. Galatia 1, kita ambil data nomor 15-nya ya. Nih, kita... Apa kata Paulus? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, manggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan berarti dia. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah, anak Maria, betul? Tunggu dulu, sahabat dulu. Saya tanya, apakah yang kau bilang Yesus adalah Kristus, Mesias adalah anak Maria, betul? Kau terima itu?
Paulus Kau mengatakan dia enggak, saya tanya, apakah kau Jangan terima? emosi. Apakah kau enggak, saya enggak Santai. emosi. Apakah Santai. kau yakin bahwa Yesus anak Maria itu adalah Mesias? Adalah Kristus? Ya, tapi bukan itu yang datang Ya, kepada dia sudah Paulus. mengakui. Tapi bukan itu yang Udah, datang kamu kepada sudah Paulus. mengakui itu, teman. Bukan itu yang Ya, datang kepada Paulus. Saya kamu buktikan, udah saya buktikan. mengakui itu. Selesai. Iya. Saya sudah akui. Saya akui dari awal saya akui Yesus. Sebuah kerendahan hati dari debater muslim atas nama Bang Zuma. Angkat topi untuk Bang Zuma ya. Bahwa aturan tetap aturan di pundak saya siap dibenci habis ini, tetapi aturan yang mengikat kita semua. Dari awal saya sudah bilang tidak boleh menyetujui pendapat lawan dalam bentuk apapun. 128.000 koin untuk Bang Zuma, sebuah kehormatan. Saya pribadi meminta maaf. Tetapi Bang Zuma menjawab dengan kerendahan hati bahwa Bang Zuma udah mengakui dari awal dengan penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, di menit yang ke-14 menit lewat 23 detik, saya memohon maaf, dengan merinding saya mengucapkan kemenangan debat dihentikan. Kemenangan jatuh kepada debater Kristen dari debater Katolik atas nama Bang RK memenangkan untuk debat kali ini. Congratulations.